Selamat berjumpa kembali, anak-anakku yang terkasih. Pada hari ini kita akan mempelajari pokok bahasan tentang hubungan gereja dan dunia. Tentu saja setelah minggu yang lalu kita membahas tentang permasalahan yang dihadapi dunia. Adapun tujuan pelajaran yang harus kita capai pada pokok bahasan ini, pertama, kalian setelah mempelajari materi ini mampu menjelaskan arti dunia atau cara pandang gereja terhadap dunia. Kedua, dapat menganalisis pandangan gereja tentang dunia. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan misi dan tugas perutusan gereja dalam dunia. Selanjutnya, pada tujuan yang keempat, kalian mampu menjelaskan usaha-usaha seperti apakah untuk ikut serta terlibat membangun dunia. Hal pertama yang perlu kita bahas adalah mendalami makna hubungan gereja dan dunia. Persoalannya, bagaimanakah hubungan gereja dan dunia, atau dengan kata lain, cara pandang gereja memandang dunia. Dalam sejarah gereja, ada suatu peristiwa penting dalam Konsili Vatikan II yang menjadikan suatu perubahan yang sangat mendasar sikap gereja terhadap dunia. Sebelum Konsili Vatikan II, ada satu pernyataan yang menjadikan pandangan gereja itu menjadi begitu terasa sempit, karena di sana dinyatakan bahwa extra ecclesiam nulla salus, bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Tentu saja pandangan yang terasa sempit ini bukan berarti gereja keliru, melainkan di sana ada alasan-alasan mendasar tertentu yang membuat gereja menyatakan hal ini kepada dunia. Namun setelah sesudah Konsili Vatikan II, gereja mengambil sikap yang berbeda. Gereja dengan tegas di sana dinyatakan gereja mengarahkan amanatnya bukan lagi hanya kepada putra-putra gereja dan sekalian orang yang menyerukan nama Kristus, melainkan gereja juga menyerukan kepada semua orang, mengarahkan amanatnya kepada semua orang. Tetapi kita bisa melihat cara pandang yang lebih mendalam gereja terhadap dunia. Gereja menyadari bahwa pada zaman sekarang umat manusia terpukau oleh rasa kagum akan penemuan-penemuan serta kekuasaannya sendiri di satu pihak, tetapi di pihak lain manusia juga menjadi gelisah dan kemudian bertanya-tanya tentang perkembangan dunia dewasa ini, tentang tempat dan tugasnya manusia di alam semesta, tentang makna jerih payah perorangan maupun usaha bersamanya. Dan akhirnya manusia juga digelisahkan tentang tujuan terakhir segala sesuatu dan manusia sendiri. Selanjutnya, marilah kita melihat bagaimana Konsili Vatikan II telah memperbaharui gereja dan hubungannya dengan dunia. Pandangan baru tentang dunia dan manusia dinyatakan dalam rumusan sedemikian ini. Pada masa lampau, dunia sering dipandang gereja secara negatif, sebagai dunia yang berdosa, sehingga terdapat gagasan bahwa dunia tidak berharga, berbahaya, jahat, tidak termasuk lingkup keselamatan manusia. Orang bisa mengatakan bahwa jangan meniru dunia, jauhi dunia. Dunia merupakan halangan dan rintangan bagi manusia untuk mencapai keselamatan. Tentu saja pandangan demikian didasari juga oleh argumen-argumen dalam kitab suci, tetapi seperti misalnya 1 Yohanes 2 ayat 15-16, 1 Yohanes 5 ayat bab 5 ayat 19. Kalian nanti bisa pelajari di sana dari pernyataan-pernyataan, penegasan-penegasan supaya manusia juga waspada. Sesungguhnya
ada hal-hal tertentu yang harus diwaspadai dari dunia itu sendiri, karena kehadiran Kristus untuk memperbaharui dunia, tetapi bukan berarti bahwa meniadakan dunia. Selanjutnya, marilah kita lihat bagaimana Konsili Vatikan II mengajak kita untuk melihat dunia secara lebih positif. Sebagaimana dinyatakan di sana bahwa dilihat sebagai seluruh keluarga manusia, dunia menjadi pentas berlangsungnya sejarah umat manusia. Yang berikutnya ditandai juga oleh dalam Konsili Vatikan II bahwa usaha-usaha manusia dengan segala kekalahan dan kemenangannya, dunia diciptakan dan dipelihara oleh cinta kasih Tuhan penciptanya yang pernah jatuh menjadi budak dosa, kini telah dimerdekakan oleh Kristus yang telah disalibkan dan bangkit pula untuk menghancurkan kekuasaan setan. Kemudian dunia dapat disusun kembali sesuai dengan rencana Allah dan dapat mencapai kesempurnaan. Penegasan seperti ini dapat kita pelajari kalau kita membaca Gaudium et Spes artikel yang kedua. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana cara pandang gereja yang baru terhadap dunia, maka kita sekarang akan diajak untuk melihat bagaimana pandangan baru gereja tentang manusia. Dikatakan bahwa martabat manusia adalah ciptaan yang memiliki akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani. Ketiganya itu menunjukkan bahwa manusia adalah sebagai citra Allah, walaupun dapat disalahgunakan sehingga jatuh ke dalam dosa. Jadi kemampuan-kemampuan seperti akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani itu juga bisa disalahgunakan sehingga membuat manusia jatuh dalam dosa. Tetapi manusia sungguh ciptaan yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena ia diciptakan demi dirinya sendiri, padahal makhluk lain diciptakan hanya untuk manusia. Selanjutnya, itulah martabat manusia. Setelah kita melihat bagaimana martabat manusia dipandang sebagai citra Allah dan manusia adalah makhluk istimewa sebagai tujuan dari penciptaan, secara sosial atau secara bersama-sama, masyarakat manusia diciptakan sebagai makhluk yang bermasyarakat oleh Allah, yang memelihara segala sesuatu sebagai Bapa, menghendaki agar semua manusia membentuk suatu keluarga dan memperlakukan seorang akan yang lain dengan jiwa persaudaraan. Kita bisa temukan dalam Gaudium et Spes artikel 24. Bahkan Kristus sendiri berdoa agar semua menjadi satu, seperti kita pun satu adanya. Itulah pandangan baru gereja terhadap martabat manusia dan masyarakat manusia. Lebih jauh dari itu, pandangan baru tentang dunia dan manusia menegaskan tentang usaha dan karya. Perkembangan dunia di segala bidang memang dikehendaki Tuhan. Dan dalam usaha dan karya manusia dipilih untuk menjadi rekan kerja Tuhan dalam melaksanakan kebaikan dunia. Sedangkan dalam hubungan antara gereja dan dunia, ditegaskan menyangkut hubungan antara gereja dan dunia dapat diangkat dalam 3 hal berikut. Gereja postkonsilier melihat dirinya sebagai sakramen keselamatan bagi dunia. Gereja menjadi terang, garam, dan ragi bagi dunia. Dunia menjadi tempat atau ladang, tempat gereja berbakti. Dunia tidak dihina atau dijauhi, tetapi didatangi dan ditawari keselamatan. Yang kedua, dunia dijadikan mitra dialog. Gereja dapat menawarkan nilai-nilai Injili dan dunia dapat mengembangkan kebudayaannya, adat istiadat, alam pikiran, ilmu pengetahuan, teknologi,
sehingga gereja dapat lebih efektif menjalankan misinya di dunia. Hal yang ketiga, gereja tetap menghormati otonomi dunia dengan sifatnya yang sekuler, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat menyejahterakan manusia dan membangun sendi-sendi kerajaan Allah. Selanjutnya, anak-anakku yang terkasih, mengakhiri pertemuan ini sebagai bukti bahwa kalian telah mempelajari pokok bahasan ini. Saya mengharapkan kalian membuat satu refleksi. Tuliskan hal-hal apa yang kalian temukan setelah mempelajari materi ini. Silakan dicermati kembali, kemudian tuliskan apa yang mengesan dari yang sudah kalian dengar dan kalian pelajari dari buku maupun dari searching di internet. Sampai berjumpa kembali.